keraton kepada Tiratana. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Sanggang Namami. Ini untuk melakukan puja memperingati 1 tahun meninggalnya mendiang. Selanjutnya Bhikkhu Sangga akan mengucapkan Pali Wacana. Keluarga dan umat yang hadir cukup mendengarkan dan mengkondisikan pikirannya ke arah yang baik. Andamayang buddhasa bhagavato pubbabhagana makarang karomase niyamata sabbe dhamma anatta titam tathagato Venahino sanggarante namaha sene namacundae. Anicca vatta sankhara upadavaya dhammino upacitva niruccanti te sambupasammo sukho sabbe satta maranti camarin sucamari sare tate wahang mari saminati me etasang sayo. Johan, keluarga dari mendiang Bapak Johan berkumpul di pemakaman atau pekuburan ini untuk melakukan patidana sebagaimana yang diajarkan oleh guru agung kita. Salah satu sebab-sebab orang bisa mencapai satu keberhasilan, satu kesuksesan, satu kemajuan, perkembangan, itu karena adanya bakti terhadap orang tua kita. Mata pitu upatanang. Jadi merawat papa mama kita adalah satu berkah utama. Papa mama kita merupakan orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan anak. Seperti ibarat pohon yang diberi air, diberi pupuk setiap saat, setiap hari. Pohon itu akan memberikan buah yang lebat kepada mereka yang menanam. Demikian juga bakti terhadap orang tua yang dilakukan oleh seorang anak bisa terjadi karena anak mengingat jasa-jasa yang telah diberikan oleh orang tua kita kepada anak-anak. Orang tua kita merupakan satu teladan, satu guru yang dikatakan juga sebagai dewa bagi anak-anak. Anak-anak bisa lahir di alam manusia ini karena adanya orang tua kita. Tanpa keberadaan orang tua kita, kita tidak akan mungkin bisa terlahir di alam manusia ini. Meskipun kelahiran sebagai manusia itu merupakan sebab pube kata punyata dari setiap makhluk, tetapi orang yang bisa terlahir, makhluk yang bisa terlahir di alam manusia itu salah satu sebabnya karena ada papa mama kita. Oleh karena itu, keberadaan papa mama kita dalam kehidupan anak-anak tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dilupakan begitu saja. Karena mereka yang mampu menghargai orang-orang yang berbudi, yang berjasa, dikatakan sebagai orang yang baik.
nimitang sadu rupanang katanyu kata wedita. Ciri dari orang baik adalah dia yang tahu budi dan balas budi. Nah, seorang anak memiliki peran penting dalam menjaga, merawat orang tua kita tatkala orang tua kita itu sudah lanjut usia atau sudah sakit. Hal ini dilakukan oleh anak-anak karena orang tua sejak anak-anak itu masih kecil, masih dalam kandungan, selalu menjaga kandungan, menjaga anak-anak hingga mereka tumbuh menjadi manusia dewasa. Orang tua juga masih tetap peduli terhadap anak-anak itu. Maka ketika orang tua masih ada, kita perlu merawat, menjaga mereka dengan baik. Namun ketika orang tua sudah tidak ada, meskipun orang tua sudah meninggal, bukan berarti tanggung jawab seorang anak sudah selesai. Ada tanggung jawab yang masih tetap dilakukan oleh anak, yaitu melakukan patidana. Patidana yang dilakukan di sini bukan semata-mata untuk mereka yang telah meninggal dunia. Mereka yang telah meninggal dunia dapat menerima patidana atau pelimpahan jasa hanya kepada mereka yang lahir di alam paradatu pajiwika beta. Namun bagi makhluk yang terlahir di alam dewa, alam manusia, yang tingkat kondisi kesejahteraannya lebih makmur ya daripada di alam paradatu pajiwika beta, seandainya mereka mengetahui, kebahagiaan mereka juga tidak sama dengan mereka yang terlahir di alam paradatu pajiwika beta. Jadi ibarat ada dua orang, satu orang dia belum makan seminggu yang lalu, satu orang lagi baru makan tadi pagi. Kita beri dua orang itu satu roti, dua orang itu bisa makan roti. Hanya bahagia yang muncul dari makan roti itu oleh dua orang itu tidak sama. Orang yang mendapatkan bahagia lebih tinggi adalah yang belum makan 1 minggu yang lalu. Sedangkan yang baru makan tadi pagi, dia bisa merasakan enak, bahagia, tapi tidak sampai sebahagia mereka yang belum makan sejak seminggu yang lalu. Demikian juga dengan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa ini akan sangat bermanfaat bagi mereka yang lahir di alam paradatu pajiwika beta. Karena di alam sana mereka makanannya adalah jasa kebajikan. Sedangkan para dewa di alam manusia, makhluk-makhluk yang ada di alam itu, mereka umumnya sudah merasakan bahagia dan tidak memerlukan jasa kebajikan, atau jasa kebajikan itu tidak begitu berpengaruh dengan kehidupan mereka. Memberikan jasa kebajikan ini ibarat anak-anak yang sekolah lulus, memberitahu orang tuanya, "Pama, saya lulus sekolah." Papa mama yang mengetahui akan merasa bahagia mendengar kabar baik dari anak-anak itu. Demikian juga dengan keluarga yang melakukan perbuatan bajik di sini, kemudian dilimpahkan kepada mendiang para leluhur kita, khususnya pada saat ini adalah Bapak Hisan Pio. Nah, mendiang barangkali akan mengetahui, tetapi tingkat kebahagiaan tidak sama dengan mereka yang lahir di alam paradatu pajiwika beta. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari, dari cerita anak-anak mendiang Bapak Hisan Pio ini merupakan orang yang penuh sosial ya, jadi banyak membantu orang-orang yang membutuhkan. Bukan hanya membantu secara materi, tapi juga membantu secara fisik dengan memberikan pengobatan, pijat, dan sebagainya. Nah, perbuatan bajik itu tidak usah menunggu orang itu selesai, orang itu meninggal,
baru akan dapat dirasakan pada saat kita hidup pun sekarang ini. Kalau orang itu baik, dia akan dicintai oleh semua orang. Kalau orang itu jahat, dia akan dibenci oleh semua orang. Orang yang baik selalu diharapkan kedatangannya, sedangkan orang yang tidak baik, kedatangannya tidak terlalu diharapkan. Bahkan oleh keluarganya sendiri, kalau ada misalnya contoh ada anak-anak yang tidak baik, ada anak-anak yang buruk, tingkah lakunya tidak baik, tingkah lakunya buruk. Bahkan orang tua sendiri kadang tidak mengharapkan kedatangan, kehadiran anak-anak itu. Seandainya mereka itu hadir, mereka itu datang, kumpul di rumah, orang tua sempat berpikir, kok tidak cepat-cepat pergi? Ya. Karena apa? Membosankan. Orang yang tidak baik berkumpul dengan orang yang tidak baik itu membosankan. Nah, ini orang tua. Kalau orang tua saja seperti itu, apalagi orang yang lain yang bukan ada kaitannya dengan keluarga kita. Ya. Tapi kalau orang itu baik, ya, orang itu baik, dimanapun orang itu akan berada, dia akan selalu dinantikan kehadirannya oleh siapapun juga, karena orang itu baik. Ya. Jadi kita bisa melihat contoh dari kita sendiri. Kalau kita berkumpul dengan teman yang tidak baik dan berkumpul dengan teman yang baik, mana yang lebih menyenangkan? Berkumpul dengan teman yang baik adalah sangat menyenangkan. Berkumpul dengan teman yang tidak baik tidak menyenangkan. Ya. Kita dikatakan sebagai orang yang baik tadi, nimitang sadu rupanang, katanyu kata wedita. Kita dikatakan sebagai orang yang baik, tingkat dasar adalah tahu budi dan balas budi. Tahu berterima kasih terhadap apa yang pernah diberikan orang lain kepada kita. Apa yang pernah diberikan orang tua kepada kita? Jasa orang tua kita, ada satu perumpamaan. Seandainya seorang anak memikul orang tua di pundak kanan, di pundak kiri selama 100 tahun, itu belum mampu membayar budi orang tua. Ada satu perumpamaan lagi di masyarakat. Seandainya langit itu sebagai kertas, Gunung Semeru sebagai ballpoint, Mahasamudra sebagai tinta, itu pun belum cukup untuk menceritakan jasa, kebajikan, hal-hal baik, guna yang dimiliki orang tua kita. Ya, meskipun ini seperti hiperbola, tetapi ini menggambarkan bahwa orang tua kita bagi anak-anak itu adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan anak-anak. Yang tadi dimulai dari kandungan, bagaimana orang tua kita merawat kita ketika kita masih di dalam kandungan. Orang tua kita rela mengorbankan kesenangan-kesenangannya. Kalau mama kita dulu hobi main volley, kalau hamil, main volleynya dihentikan atau dilanjutkan? Dihentikan, ya. Main volleynya dihentikan. Itu untuk menjaga anak yang ada dalam kandungan. Nah, ketika anak itu lahir, orang tua juga tetap peduli, ya, tetap peduli. Bahkan ada orang tua yang rela menderita asal anaknya bahagia. Satu contoh, Raja Bimbisara. Raja Bimbisara ketika Pangeran Ajatasattu lahir, belum sampai besar, masih anak-anak, tidak bisa tidur karena ujung jarinya ada bisul. Ya, ujung jarinya ada bisulnya sehingga sakit sekali, menyebabkan anak-anak tidak bisa tidur. Raja yang mengetahui Pangeran Ajatasattu tidak bisa tidur bagaimana? Diambil dari permaisuri, kemudian digendong oleh sang raja. Dan jari-jari yang ada bisulnya itu dimasukkan ke mulut raja.
sampai di mulut, bisulnya itu pecah. Nah, bisul itu isinya apa? Nanah, darah, ya, kotoran-kotoran itu. Apakah langsung dibuang kotoran yang pecah itu, bisul yang pecah itu? Tidak. Bisul yang pecah itu, darah, nanah, itu langsung ditelan oleh Raja Bimbisara. Ya. Setelah bisulnya pecah, Pangeran Ajatasattu dapat tidur dengan nyenyak. Nah, itu pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua kita. Sehingga tidak seperti hiperbola kalau diumpamakan langit sebagai kertas, Gunung Semeru sebagai ballpoint, Mahasamudra sebagai tinta. Jika itu digunakan untuk menulis, guna menulis, jasa menulis manfaat kebaikan dari orang tua kita, tidak akan cukup dengan aksara-aksara itu. Jadi betapa besar Sang Buddha meletakkan kedudukan orang tua kita itu hingga ditempatkan di tempat yang sangat tinggi, yang sangat terhormat. Brahmati Mata Pitaru. Papa mama kita itu ibarat dewa Brahma. Ya, ibarat dewa Brahma. Dewa Brahma itu yang bagaimana? Dewa Brahma adalah makhluk yang paling tinggi tingkat kedudukannya. Jadi pada saat ini tidak heran jika keluarga mendiang Bapak Isan Pio atau Bapak Johan menempatkan orang tua meskipun telah meninggal seperti di istana. Ini sebagai bentuk penghormatan anak terhadap orang tua. Meskipun kita membuatkan tempat yang bagus seperti ini, itu pun tidak akan dapat membayar budi dari orang tua. Ya, barangkali kalau kita melihat di luar, mendengar di luar, orang sudah meninggal kenapa harus dibuatkan tempat? Apakah mereka bisa mengetahui? Ya, kadang kita salah memberikan persepsi kita. Kita membuatkan tempat, kita melakukan ini seperti patik dana ini bukan untuk mereka yang telah meninggal, tetapi manfaat yang paling besar di awal tadi saya katakan adalah nimitang saduk rupanang katanyu kata wedita. Jadi untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita, rasa bakti kita kepada mendiang papa, ya, mendiang leluhur yang telah meninggal. Sehingga kita memberikan bentuk puja, bentuk bakti kita kepada beliau dengan cara membuat tempat ini untuk mengenang mereka. Tempat ini kalau dibandingkan di alam dewa tidak ada apa-apanya. Tapi ini bukan berarti tidak bermanfaat. Ya, kenapa di alam dewa kita mengetahui riwayat dari mendiang Bapak Isan Pio yang sangat sosial, banyak membantu orang-orang. Ya, tentu dari kebajikan-kebajikan yang dilakukan sendiri itu pun itu sudah bisa mengkondisikan beliau terlahir di alam-alam yang baik, ya, di alam dewa. Sehingga bentuk tempat yang sebagus ini pun itu tidak bisa untuk menggantikan alam dewa. Tapi sekali lagi, tempat yang dibuat ini adalah sebagai perwujudan seberapa besar anak-anak itu memiliki rasa bakti terhadap orang tua kita. Dengan membuat tempat yang baik agar ketika kita datang ke sini kita bisa melakukan kebajikan, mengajak keluarga kita, mengajak teman-teman kita, mengundang para bante ke sini dan melakukan hal yang baik. Ini adalah sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita kepada orang yang paling berjasa dalam kehidupan anak-anak, yaitu orang tua kita. Nah, semoga dengan kebajikan yang dilakukan oleh keluarga dari mendiang Bapak Isan Pio pada pagi hari ini dapat diketahui oleh mendiang. Dengan mengetahui, semoga mendiang Bapak Isan Pio atau Bapak Johan dapat turut berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Pertahankan bahagia, lahir tua
semoga Kungkung turut berbahagia. Ya silahkan dituang airnya. Ya tha wariwaha pura paripurenti sakarang ewa mewa ito tinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samicatu sape purentu sangkapa cando panak raso yatha manico tiraso yatha sapityo niwajang dosa baroko winasatu mate bawat wantarayo suki dikayuko bawa abiwadana sili sanicang buddha pacayino cataro dhammawatanti ayu